amalan diterima itu yang pertama harus ikhlas. Ketika di dalam hati ada keterpaksaan tidak ikhlas, kalau beribadah karena manusia tendensinya karena ingin mendapatkan sebuah pengakuan di hadapan manusia, maka ibadah yang kita lakukan itu bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya jamaah, apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya nanti ketika kita datang menghadap kepada Allah, maka ada amalan yang kita banggakan. Kenapa? Karena banyak orang yang menyesal nanti di akhirat. Dia menganggap dirinya banyak pahala, tapi Allah katakan anta kazzab, engkau melakukan kebaikan karena mau disanjung, mau dipuji, mau dihormati, mau dibilang orang pintar, mau dibilang orang yang suka berbagi, mau dibilang orang pemberani berjuang di hadapan Allah, tapi ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena sudah diambil pahalanya di dunia. Apa pahala di dunia? Yaitu senang ketika selalu disanjung, senang ketika selalu dipuji-puji, senang ketika selalu dihormati dalam kehidupan dunia jamaah. Maka harus hati-hati, karena itu bisa menghilangkan pahala yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah, wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala apa yang telah diperintahkan olehnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan, kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran menuju zaman yang bermandikan ilmu pengetahuan, itulah agama Islam. InsyaAllah pada Jumat hari ini kami akan menyampaikan khutbah yang berjudul 5 pokok pemikiran selama kita masih hidup. Jamaah rahimakumullah, apa pikiran yang harus kita pikirkan dalam kehidupan ini? Yang pertama, hendaklah kita banyak memikirkan tentang dosa. Apakah dosa yang pernah kita lakukan itu sudah mendapatkan ampunan di hadapan Allah, atau dosa tersebut masih tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa yang pernah kita lakukan, selama kita tidak bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, maka dosa di masa lalu, dosa waktu remaja, beranjak dewasa, dosa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, maka yakin dan percaya masih tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana syarat dosa itu mau diampuni? Maka dengan taubat sesungguh-sungguhnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Bagaimana taubat itu mau diterima? Yang pertama, menyesal. Kalau ada orang yang melakukan dosa terus dia tidak pernah menyesal, berarti dosa itu belum diampuni. Kalau ada orang pernah melakukan dosa, dia merasa nyaman dan aman, dan dia tidak menyesali, bahkan merasa takut, maka yakin dan percaya dosa itu masih tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya taubat yang sesungguh-sungguhnya itu adalah apa? Yang pertama, menyesal. Dengan penyesalan tersebut tidak terasa meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia takut jangan sampai dosa tersebut itu yang menghalangi kita akan selamat nanti di akhirat. Yang kedua, bagaimana dosa itu mau diampuni? Maka berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau kita memang sudah bertaubat, maka buat komitmen dalam kehidupan kita, berjanji kepada diri kita, berjanji kepada Allah, maka jangan sampai kita kembali melakukan kesalahan yang sama, jamaah. Dan yang ketiga, ketika dosa itu mau diampuni, maka berhenti dari perbuatan tersebut. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik yang berdosa dan melakukan kesalahan, mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang harus kita banyak pikirkan dalam kehidupan dunia? Kita harus banyak memikirkan amalan yang kita lakukan itu diterima apa tidak. Jangan kita menganggap bahwasanya ketika kita sudah sholat, sudah bersedekah, sudah berpuasa, lantas kita mengatakan sudah selesai. Belum tentu. Karena amalan diterima itu yang pertama harus ikhlas. Ketika di dalam hati ada keterpaksaan tidak ikhlas, kalau beribadah karena manusia tendensinya karena ingin mendapatkan sebuah pengakuan di hadapan manusia, maka ibadah yang kita lakukan itu bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya jamaah, apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya nanti ketika kita datang menghadap kepada Allah, maka ada amalan yang kita banggakan. Kenapa? Karena banyak orang yang menyesal nanti di akhirat. Dia menganggap dirinya banyak pahala, tapi Allah katakan anta kazzab, engkau melakukan kebaikan karena mau disanjung, mau dipuji, mau dihormati, mau dibilang orang pintar, mau dibilang orang yang suka berbagi, mau dibilang orang pemberani, berjuang di hadapan Allah, tapi ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena sudah diambil pahalanya di dunia. Apa pahala di dunia? Yaitu senang ketika selalu disanjung, senang ketika selalu dipuji-puji, senang ketika selalu dihormati dalam kehidupan dunia jamaah. Maka harus hati-hati, karena itu bisa menghilangkan pahala yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Yang ketiga, apa yang harus kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan, bagaimana kita harus memikirkan kesudahan dalam hidup. Karena yang namanya manusia tidak ada satupun yang tahu kapan kematian itu akan datang. Coba beberapa hari yang lalu, hari kemarin, kejadian yang ada di Kolaka, kematian secara tiba-tiba. Mungkin kemarin kita masih bertegur sapa, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menjemput mereka. Maka itulah sebabnya tidak ada rumusnya mati itu ketika dia sudah tua, mati itu ketika dia sudah sakit. Tidak. Tapi ada orang yang masih muda, dia masih sehat, dia duluan yang dipanggil oleh Allah. Ada orang yang sudah tua, mungkin sudah bosan hidup. Ada orang yang sudah banyak penyakit dalam tubuhnya, sudah keluar masuk rumah sakit, dia bosan dengan hidupnya. Kenapa? Karena sakitnya tidak sembuh-sembuh. Dia meminta supaya diangkat ya kehidupannya. Maksudnya apa? Supaya dia cepat dimatikan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini dia masih diberikan umur panjang. Menandakan apa? Ternyata yang namanya kematian harus kita siap siaga. Kenapa? Karena kapan kita tidak siap, maka yakin dan percaya kita akan mendapatkan sebuah penyesalan. Maka itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, wa kafa bil mauti wa'izo, jadikan kematian itu sebuah pelajaran. Supaya apa? Ketika kematian itu kita jadikan pelajaran, maka kita selalu berhati-hati dalam melakukan atau melangkah dalam kehidupan dunia. Yang keempat, apa yang harus banyak kita pikirkan dalam kehidupan ini adalah yang namanya manusia harus memikirkan nanti di masa yang akan datang. Apakah kita termasuk golongan yang masuk surga atau golongan yang masuk neraka? Karena yang menentukan masuk surga dan neraka adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala, dia membalas balasan atas apa yang dilakukan oleh hambanya selama hidup di dunia. Ketika hamba itu melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan begitu baik di hadapan Allah. Tapi ketika manusia itu melakukan kesalahan, maka Allah akan memberikan balasan yang nanti akan membuat kita menyesal. Maka yang menentukan selamat dan tidaknya kita nanti di akhirat adalah manusia itu sendiri. Ketika engkau ingin selamat, laksanakan perintah Allah. Tapi ketika engkau tidak mau selamat, maka gampang senantiasa melakukan dosa dan kemaksiatan jamaah. Yang terakhir, apa yang harus banyak kita pikirkan dalam kehidupan dunia? Maka harus banyak-banyak berpikir bagaimana kita menggapai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita hidup semata-mata mencari ridha Allah. Bagaimana caranya mencari ridha Allah? Yaitu dengan cara menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Yakin dan percaya ketika Allah tidak meridhoi kita, apapun yang kita kerjakan maka tidak akan berkah. Ada orang dari pagi sampai sore dia bekerja, harusnya dia sudah kaya, tapi kenapa tidak kaya-kaya sampai hari ini? Berarti ada kehidupannya yang tidak berkah. Dalam kehidupan ini ada orang yang selalu mendoakan anaknya supaya menjadi anak yang soleh, anak yang taat beriman. Dia siang malam mendoakan anaknya, tapi kenapa anak itu semakin nakal, anak itu melawan orang tuanya, anak itu semakin jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berarti ada yang harus kita introspeksi dalam kehidupan kita. Barangkali makanan yang kita berikan kepada anak kita perlu dipertanyakan. Barangkali kita pernah melakukan dosa kepada kedua orang tua kita, lantas kita belum meminta maaf. Banyak
banyak sekali jamaah. Makanya ketika ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka harus hati-hati dalam melakukan kehidupan ini supaya apa? Supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma rafa'na al bala wal waba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعطف الجسد وزنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.